adalah tomat, buah yang sering dikategorikan bersama sayur mayur. Dapat diolah menjadi berbagai macam masakan dan mengandung banyak manfaat. Kita semua sudah sangat familiar dengan tomat. Bentuknya bulat kemerahan dan mengkilat, terlihat segar dan menggugah selera. Ini adalah tomato cherry, tomat versi mini yang juga tidak kalah populernya. Bisa ditemukan baik di pasar modern maupun pasar tradisional. Namun, ada juga kerabat tomat yang bentuknya mirip tomat, mengandung khasiat yang mungkin, pakai garis bawah, mungkin mengandung khasiat lebih banyak dibandingkan tomat. Tapi entah kenapa, buah ini tidak sepopuler tomat. Apakah karena harganya yang lebih mahal dari tomat? Setelah dikupas dan ditampilkan seperti ini, mereka memang mirip tomat. Tapi sesungguhnya, mereka tumbuh dengan selubung mirip kertas yang merupakan pengembangan dari calyx atau sepal bunga yang menyelimuti dan membungkus buah seiring perkembangannya. Dan ketika pembungkus ini kering, buah ini terlihat mirip lampion. Oleh karena itu, beberapa negara menyebut mereka lampion atau lantern flower berry. Dalam bahasa Inggris, mereka disebut ground cherry, ground berry, dan Cape gooseberry. Sementara di Indonesia, sebutan mereka adalah ciplukan. Ini adalah buah yang lebih populer sebagai herba ketimbang sayuran. Ini adalah Physalis dari famili Solanaceae. Physalis, bukan gundam dong, kan kita sedang bahas tumbuhan. Nah iya, Physalis adalah genus tumbuhan yang terdiri dari sekitar 75 hingga 90 spesies dalam famili Solanaceae. Mereka diketahui berasal dari Amerika dan Australasia. Sekitar 46 spesies adalah endemik di Meksiko, sementara spesies yang telah dibudidayakan telah menyebar luas di seluruh dunia, kecuali Antartika. Beberapa tumbuh liar dan dianggap sebagai gulma invasif. Ciri khas Physalis adalah selubung besar seperti lonceng berbahan mirip kertas yang berasal dari 5 lobus kelopak bunga, yang sebagian atau seluruhnya membungkus buah. Banyak spesies menghasilkan buah beri berair yang berbentuk bulat yang dapat dimakan, dan beberapa spesies telah dibudidayakan. Physalis adalah tumbuhan herba berukuran sedang yang hanya tumbuh setinggi 40 hingga 30 cm. Secara sekilas, pohon Physalis sangat mirip dengan tomat, tetapi biasanya dengan batang yang lebih kaku dan lebih tegak. Tidak mengherankan karena mereka dari famili yang sama, tapi tidak seperti tomat, Physalis cenderung lebih kuat dan dapat tumbuh dan berbuah sepanjang tahun di area tropis. Sebagian besar spesies membutuhkan sinar matahari penuh dan suhu yang cukup hangat hingga cenderung panas. Beberapa spesies sensitif dan akan mati jika terkena embun beku. Sementara spesies yang lain lebih tahan terhadap cuaca dingin dengan merontokkan daun dan menjadi tidak aktif selama musim dingin. Beberapa dari kita mungkin tahu kalau sebagian besar spesies Physalis telah digunakan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Tetapi, data spesies seringkali tertukar karena banyak spesies yang memiliki ciri yang sangat mirip. Oleh karena itu, pengidentifikasian spesies Physalis agak sulit dilakukan. Dan banyak identifikasi yang terkait dengan penggunaan historis dinilai tidak begitu akurat dan telah mengalami revisi dari tahun ke tahun. Pada tahun 1931, Niels von Esenbeck merupakan salah satu peneliti pertama yang mengidentifikasi, menyediakan deskripsi, termasuk sinonim dan subtaksa dalam genus Physalis. Kemudian pada tahun 1852 dan 1896, Michael Felix Dunal dan Per Axel Rydberg menyempurnakan dan melengkapi detail dari deskripsi yang telah disusun oleh Niels von Esenbeck. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Margaret Menzel pada abad ke-20 memberikan wawasan baru tentang taksonomi Physalis, termasuk hasil percobaan persilangannya dengan 28 spesies Physalis dan data karyologinya. Ibu Margaret menggunakan kelompok spesies yang sebelumnya dibentuk oleh Per Axel Rydberg, tapi ditingkatkan menjadi bagian-bagian dalam penelitian ini. Penelitian Ibu Margaret kemudian disempurnakan pada tahun 1989 oleh Radovan Hendrich, dan disempurnakan lagi pada tahun 1994 dan 1999 oleh Mahinda Martinez.
Terakhir, penelitian filogenetik ini menghasilkan usulan Whitson pada tahun 2016 untuk mengeluarkan spesies Alkekenyi officinarum dari kelompok Physalis dan mengusulkannya sebagai genus baru. Karena rawan revisi inilah, di awal disebutkan kalau Physalis adalah genus yang mencakup 75 hingga 90 spesies. Bahkan, ada sumber yang mengatakan kalau genus Physalis memiliki 120 spesies di dalamnya. Mungkin saja, bisa dibilang Physalis adalah salah satu kerabat tomat yang paling banyak diteliti dan direvisi. Ini bisa menjadi motivasi untuk kamu yang sedang menyusun skripsi agar tetap semangat dan bekerja lebih giat lagi. Jangan tergoda pakai ChatGPT, apalagi sewa joki. Karena akan membanggakan jika skripsi kamu buat sendiri, dikerjakan sepenuh hati, meskipun nyaris mati berdiri. Anyway, karena mengandung manfaat dan khasiat yang banyak, buah Physalis digolongkan sebagai superfood, dan penelitian modern telah mengkonfirmasi bahwa tumbuhan ini memiliki efek farmakologis yang sangat beragam, seperti anti radang, antioksidatif, antibakteri, antivirus, dan banyak lagi. Spesies tertentu seperti Physalis angulata secara tradisional telah digunakan dalam pengobatan untuk berbagai kondisi kesehatan di negara-negara seperti China, Meksiko, Indonesia, Peru, dan Brazil. Dan saat ini, tengah dilakukan beberapa penelitian untuk mengembangkan obat terapeutik yang berpotensi efektif berdasarkan beberapa spesies Physalis. Mungkin tidak lama kemudian, obat berbahan Physalis akan dapat digunakan. Tapi daripada menunggu, kenapa nggak menanam sendiri? Banyak orang yang telah berhasil menanam Physalis dan berbagi pengetahuan tentang hal tersebut. Dan rata-rata mengatakan, Physalis cukup mudah tumbuh, meskipun di lahan yang terbatas. Physalis kini telah tersebar secara luas di daerah tropis di dunia. Dan karena mudah tumbuh, Physalis sering dianggap invasif karena kerap ditemukan tumbuh secara liar di kebun, tegalan, tepi jalan, semak, hingga di dalam dan tepi hutan. Buah Physalis yang khas memiliki tekstur yang mirip dengan tomat muda, dan rasanya seperti anggur yang manis dan asam. Beberapa spesies seperti Cape Gooseberry dan Tomatillo telah dibiarkan menjadi banyak kultivar dengan berbagai rasa, mulai dari asam, manis, hingga gurih. Penggunaannya pun berbeda-beda, tergantung rasanya. Pada negara-negara seperti Kolombia, India, dan Meksiko, Physalis merupakan komoditas yang penting dan mendatangkan pendapatan yang signifikan. Negara-negara tersebut adalah produsen utama yang menyediakan stok Physalis ke seluruh dunia. Namun beberapa tahun belakangan, Kolombia dan Afrika Selatan diketahui sebagai negara produsen Physalis terbesar di dunia. Sementara, menurut data pada tahun 2023, Thailand adalah eksportir Physalis terbesar di dunia, diikuti oleh Kanada dan Malaysia. Perkiraan penggunaan Physalis paling awal untuk konsumsi manusia diperkirakan antara 900 hingga 5000 sebelum Masehi. Physalis diduga dijadikan sebagai makanan bagi penduduk asli di wilayah yang sekarang disebut Meksiko Utara dan sebagian Amerika Serikat. Dalam penggunaan modern, buah ini sering digunakan seperti tomat. Setelah diekstraksi dari selubung pembungkus, buah ini dapat dimakan mentah atau digunakan dalam berbagai macam masakan. Beberapa varietas dapat digunakan sebagai penyedap, dibuat jus, atau dikeringkan seperti kismis, dan dapat digunakan sebagai isian pie. Physalis termasuk tumbuhan yang dapat dengan mudah tumbuh di sebagian besar jenis tanah, sehingga mereka dapat dikultivasi dengan mudah dan mampu tumbuh subur di tanah yang cenderung buruk, atau di dalam pot dengan kandungan nutrisi yang terbatas. Namun untuk berbuah, mereka membutuhkan kelembaban dan tanah dengan nutrisi yang baik. Karena mudah dibudidayakan, buah ini sudah populer di kalangan masyarakat. Propagasi Physalis biasanya dilakukan dengan biji, sehingga sangat cocok ditumbuhkan di dalam pot atau di dalam rumah. Biji Physalis memiliki persentase kecambahan yang tinggi, yakni sekitar 85 hingga 90%, dan berkecambah selama 10 hingga 15 hari. Suhu ideal bagi perkecambahan adalah antara 7 hingga 13 derajat Celcius pada malam hari dan antara 22 hingga 28 derajat Celcius pada siang hari.
Tapi, meskipun termasuk tumbuhan liar yang cukup tahan banting, pada perkebunan khusus, Physalis diketahui rentan terhadap banyak penyakit dan hama yang umumnya menyerang tomat, seperti kutu daun, lalat putih, tungau, dan kumbang Leptinotarsa juncta. Kebanyakan spesies Physalis umumnya bersifat otogami dan dapat menyerbuki dirinya sendiri. Tapi beberapa mungkin menunjukkan ketidakcocokan dan membutuhkan serbuk sari dari tumbuhan lain untuk menghasilkan buah. Sebuah penelitian pada tahun 2022 telah menemukan kompatibilitas yang mendukung pembentukan benih dalam persilangan antar spesies. Dan kemampuan ini pula yang menimbulkan kerancuan di dalam genus Physalis yang membuat penentuan taksa mereka menjadi sebuah tantangan. Tinjauan pustaka pada tahun 2013 telah mengidentifikasi lebih dari 100 literatur penggunaan medis berbagai spesies Physalis dari seluruh dunia. Penggunaan meliputi seluruh bagian tanaman, termasuk buah, daun, bunga, batang, dan akar, dengan berbagai macam metode penyajian, seperti dikeringkan atau direbus, dan berbagai macam metode pengaplikasian, baik secara internal maupun eksternal. Karena sangat bermanfaat dan kemiripannya dengan beberapa buah yang lain, Physalis memiliki banyak nama. Tiap negara, bahkan tiap kota atau desa, memiliki sebutan tersendiri untuk Physalis. Secara general, nama Inggris mereka adalah ground cherry atau Cape gooseberry. Tapi dalam bahasa Indonesia, mereka dikenal dengan nama ceplukan atau ciplukan, nyur-nyuran, dan kopok-kopokan. Cimplukan dalam bahasa Jawa, cecendet kata orang Sunda, yor-yoran dalam bahasa Madura, keceplokan sebutan dalam bahasa Bali, dan leletokan di Minahasa. Bagaimana dengan daerah kamu? Apa sebutan buah ini di sana? Tulis di kolom komentar ya. Physalis mengandung berbagai macam komponen kimia, seperti steroid, sterol, flavonoid, alkaloid, gula, asam organik, terpenoid, fenilpropanoid, saponin triterpena, asam lemak, senyawa nitrogen, dan asam amino. Di antara komponen-komponen ini, steroid sangat menonjol karena sifat antiinflamasi, antibakteri, insektisida, dan imunomodulatorinya. Steroid terutama digunakan dalam pengobatan pilek, demam, sakit tenggorokan, batuk, dahak, dan asma. Bayangkan betapa terbantunya kinerja tubuh kita dalam meringankan segala gejala penyakit jika kita secara rutin mengkonsumsi buah ini. Pada banyak negara, batang dan daun tumbuhan ini telah dikenal dapat meredakan penyakit seperti dermatitis, kusta, pneumonia, bronkitis, hepatitis, dan rematik. Seluruh bagian dari Physalis telah umum digunakan untuk mengobati penyakit seperti asam urat, gangguan saluran kemih, asites, dan tukak lambung kemih. Di Cina, buah dan kelopak Physalis umumnya digunakan sebagai suplemen makanan dan ramuan tradisional untuk pengobatan gangguan tenggorokan, batuk, dan gangguan buang air kecil. Di Eropa, rebusan daun dan batang Physalis digunakan untuk membersihkan luka ringan, diuresis, antipiretik, dan gangguan liver. Di Indonesia, Physalis telah dimanfaatkan sejak lama sebagai tumbuhan herbal berkhasiat obat. Bukan hanya buahnya yang dinilai bermanfaat, tapi juga akar, batang, hingga daun. Dalam penggunaan tradisional, akar Physalis digunakan sebagai obat cacing dan penurun demam. Daunnya untuk membantu penyembuhan patah tulang, bisul, borok, penguat jantung, keseleo, nyeri perut, dan kencing nanah. Buahnya dapat digunakan untuk meringankan epilepsi, sukar buang air, dan penyakit kuning. Dengan begitu banyak manfaat dan khasiat yang dibawa oleh Physalis, tidaklah mengagetkan kalau harga jualnya cukup tinggi di pasaran. Jika kamu memiliki rezeki berlebih dan waktu luang yang sedikit, kamu bisa membantu para petani lokal dengan membeli produk mereka. Sebaliknya, jika kamu memiliki waktu luang dan area tanam yang berlebih, kamu bisa menanam sendiri, baik di dalam pot atau di kebun. Dengan demikian, kamu bisa menikmati ciplukan yang kamu tanam dan rawat sendiri dengan sepenuh hati. Seperti skripsi hasil keringat kamu sendiri. Selamat mencoba.
Indonesia beruntung memiliki tanah subur dengan sumber tumbuhan herbal yang melimpah. Ciplukan sudah lama terkenal sebagai tanaman herbal berkhasiat. Bahkan bisa dibilang, ciplukan termasuk dalam herbal warisan Nusantara. Akan tetapi, masih sedikit yang mengkampanyekan kehebatan tumbuhan yang satu ini, sehingga pemanfaatan tumbuhan ini masih belum begitu maksimal. Bisa jadi karena pengetahuan khasiat tumbuhan sebagai obat masih minim. Bisa jadi pola pikir yang meremehkan pengobatan berbahan herbal. Ayo, kita sebarkan kebaikan ciplukan, supaya Indonesia tidak kekurangan pengetahuan tumbuhan, termasuk yang terbukti secara klinis membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Merawat tumbuhan kurang lebih mirip dengan mengerjakan skripsi. Perlu pengetahuan dan ketelatenan. Tapi ketika semuanya berhasil, percayalah, ada kepuasan yang sangat membanggakan. Untuk kamu yang sedang mengerjakan skripsi, untuk kamu yang hobi botani, semangat. Saya yakin kamu adalah manusia yang super sabar dan sangat menikmati proses. Semoga apa yang sedang kamu lakukan saat ini menyenangkan dan diberikan kelancaran sampai pada hasil yang memuaskan. Pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari para donatur di Saweria, Carmila Jo USA, Zuryani Alta Karhayu Sehat Selalau, Aku Bingung Kubi, Ayu Bayu Danu, Cahyono, Jojon, Uu, Esther, Ersan suaminya Kiana, Valentino Sayang Dita, Ode Santika, Kontal Maju, Dewi Kesayangan, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Madridista, Hasta la Muerte, Doni Perdana, Lapak Jarambah Lapak Penjelajah, Dewi Ana, Avicenna, Beyazid Muhammad Eliasin Ubey, Zain Muhammad Al-Mutashim Billah, Vincetar, Pecinta Robot, Sakyura waifunya Main Pixeler 24, Lia lulus tes CPNS 2024 Amin, Keting Kalimbagan, Jenopin, Yukari istri sah Aorta, Aorta suami sah Yukari, Bahas Boya Bang, Martabak Laka-Laka Pati, Nyong Wong Danawari, W3, Directioners Indonesia sedang berduka, Rip Liam Payne, I Love You Hari Haza, Ganteng terus Zain Bad Boy, Ceria terus Louis Buber, Sehat terus Nial Special, Trimere Surus Insularis, Soleh Sipuden, Cahyo, El Faiza Tukang Jahil, Ariel Naga Hijau, Amcil Ibrahim, Fauzi calon suami Septi, Hujan tapi panas, Mendung tapi gerah, Sedih tapi tertawa, Benci tapi rindu, MTS REDS Danawarih Tegal, Minimarket 2 Ibu, Pras Happy Time, S. Oyen, dan Kebuli Iban Ali Keranji Bekasi. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.